bocor, Mbak. Agak geser bisa nggak? Geser. Bocor. Masih bocor. Di sini aja ya. Ketua sama pengurus aja. Ada kabar dari diri? Aku nggak lihat. Buka nanti. Ya. Oke. Ada 3. Junita Sitompo, Henry Sitompo. Biar Kak Alma salaman terus. Ini kayak di depan. Iya, makanya kalau nggak di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Dr. Suhartoyo SH MHum, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Saldi Isra SH, Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Bapak Heru Setiawan, Panitera Mahkamah Konstitusi Bapak Muhyiddin, Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat datang di kegiatan peluncuran buku Hakim Konstitusi tahun 2024. Hari ini Kamis 18 Januari 2024. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini,
mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Konstitusi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.
Mengawali kegiatan peluncuran buku Hakim Konstitusi tahun 2024 ini akan diawali dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Abdul Basit Fuadi. Kepada Saudara Abdul Basit Fuadi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita hari ini diberkahi. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa ini menurut tata cara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami tadahkan kedua belah tangan kami untuk mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Untuk itu ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberkahi dan meridhoi kegiatan ini. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijaksanaan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan rahmat dan kasih-Mu, berilah kami kekuatan untuk melakukan ikhtiar dalam upaya terus-menerus membangun, meningkatkan profesionalitas dan pengabdian kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkaulah zat yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, perkaya kami dengan ilmu pengetahuan, hiasi kami dengan kebijaksanaan. Jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ibu hadirin sekalian, agenda berikutnya adalah laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi kepada Bapak Heru Setiawan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila, salam konstitusi, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Suhartoyo. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Saldi Isra. Yang mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi, Bapak Profesor Arif Hidayat, Bapak Daniel Yusmik, Bapak Ibu Eni, Bapak Ridwan, Yang mulia Prof. Guntur.
Yang Mulia Pak Wahiduddin Adam, Bapak Manahan Sitompul, Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama, Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki, yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Arsul Sani dan Ibu semua tamu undangan, Bapak Ibu tamu undangan yang mulia Bapak Wahiduddin Adams, yang mulia Bapak Ibu tamu undangan yang mulia Bapak Arsul Sani, tamu undangan yang kami hormati Bapak Manahan Sitompul, Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional di lingkungan kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, para undangan hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah karena kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri kegiatan peluncuran buku Hakim Konstitusi tahun 2024 dalam keadaan sehat selalu. Yang mulia Bapak Ketua, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik pagi hari ini izinkan kami menyampaikan laporan singkat terkait penyelenggaraan kegiatan hari ini. Peluncuran buku Hakim Konstitusi tahun 2024 merupakan suatu itikat dan juga ikhtiar dalam mempertahankan tradisi akademik di Mahkamah Konstitusi. Dalam kurun 5 tahun, Mahkamah telah meluncurkan buku sebanyak 150 judul yang ditulis oleh Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi, para hakim paripurna dan juga pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Pada kegiatan peluncuran pagi ini terdapat 2 hakim konstitusi yang telah memasuki masa purna bakti, yaitu Bapak Profesor Dr. Manahan Sitompul dan Bapak Dr. Wahiduddin Adam, serta 1 orang hakim konstitusi yang tidak lama lagi akan resmi mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi pukul 10 pagi ini, yaitu Bapak Dr. Arsul Sani. Kami laporkan bahwa beliau bertiga menulis beberapa buku yang berjudul 1. Ora et Labora, Perjuangan dan Pergulatan Anak Tarutung menjadi pengadil autobiografi Profesor Dr. Manahan Sitompul. Kemudian yang kedua, buku Membiasakan yang Benar, kumpulan tulisan dan kesaksian sahabat Dr. Wahiduddin Adams. Yang ketiga, 70 tahun Dr. Wahiduddin Adams, SHMA dalam pusaran kehidupan dan supremasi konstitusi. Dan yang keempat adalah Keamanan Nasional dan Perlindungan HAM, Dialektika kontra terorisme di Indonesia, karya Yang Mulia Dr. Arsul Sani SHMSI LLD. Sekalipun telah memasuki masa purna bakti dan akan menduduki jabatan Hakim Konstitusi, para Yang Mulia masih menyempatkan diri dan membagi waktunya untuk menulis buku, menuangkan ide serta gagasannya sebagai bentuk transfer of knowledge yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama kalangan akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Puslitka ini dilangsungkan secara luring dan daring yang disiarkan secara langsung melalui live streaming kanal YouTube Mahkamah Konstitusi. Yang mulia Bapak Ketua dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami sampaikan bahwa tujuan penulisan buku ini tentunya tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan kultur dan tradisi akademik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Tidak dipungkiri, atmosfer kerja di Mahkamah Konstitusi bersifat substansial, selalu diwarnai dan didukung oleh nuansa ilmiah akademis. Dengan kata lain, budaya menulis buku sebagai bagian dari pengembangan kultur dan tradisi akademik dapat memberi daya dukung bagi optimalisasi supporting sistem kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenal, mengerti, dan
memahami konstitusi segenap isu-isu yang terkait dengannya. Hari ini, Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi telah membuktikan bahwa hingga di hari-hari terakhir masa jabatannya, Hakim Konstitusi masih mampu menerbitkan buku. Bahkan di hari pertamanya mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi, Yang Mulia Dr. Arsul Sani sudah langsung menerbitkan 1 buah buku. Semoga ini menjadi penambah semangat bagi kita untuk terus selalu berkarya. Untuk itu mari kita berikan apresiasi kepada beliau bertiga. Yang Mulia Bapak Ketua, Bapak Ibu Hakim Konstitusi dan hadirin yang kami hormati, kami sangat berterima kasih kepada Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Hakim Konstitusi yang telah berkenan hadir untuk peluncuran buku ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Manahan Sitompul dan Bapak Dr. Wahiduddin Adams yang sudah berbagi ilmu dengan kami. Terima kasih atas semua kontribusi, dedikasi, dan kenangan indah yang juga telah dibagikan kepada kami. Sekalipun jarak akan memisahkan kita secara fisik, namun kami berharap hubungan silaturahmi tidak akan terputus. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Arsul Sani yang akan dilantik sesaat akan mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi. Kami senang menyambut Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengemban tugas yang mulia ini. Kepada seluruh undangan yang hadir, baik melalui daring maupun luring, dan kepada seluruh panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya dalam menyelenggarakan kegiatan ini secara baik. Tentunya tak ada gading yang retak, tentunya tidak ada gading yang tak retak. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin semua apabila masih dijumpai kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan 1 bait pantun penutup supaya menggairahkan acara peluncuran buku ini. Mohon dukungan Bapak Ibu untuk menyemangati pantun ini. Tahun baru membeli baju baru, baju indah dengan detail saku. Selamat atas peluncuran buku, menjadikan MK semakin maju. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang Mulia Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama video pendek peluncuran buku Hakim Konstitusi tahun 2024. Kegiatan peluncuran buku merupakan tradisi akademik tahunan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka meningkatkan budaya menulis di lingkungan Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Mengawali tahun 2024 ini, Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kegiatan peluncuran buku Hakim Konstitusi, yakni Ora et Labora, Perjuangan dan Pergulatan Anak Tarutung Menjadi Pengadil, karya Yang Mulia Profesor Dr. Manahan MP Sitompul, SH, MPum. 70 tahun Dr. Wahiduddin Adams, SH.MH, dalam Pusaran Kehidupan dan Supremasi Konstitusi, karya Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, SH.MA. Membiasakan yang benar, kumpulan tulisan dan kesaksian sahabat Dr. Wahiduddin Adams, SH.MA,
karya Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams SH MA. Keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia, dialektika kontra terorisme di Indonesia, karya Yang Mulia Haji Arsul Sani SH MSI LLD. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat hadir memeriahkan acara peluncuran buku ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Dr. Suhartoyo SHMH, yang telah berkenan memberikan kata pengantar untuk buku saya yang diluncurkan hari ini. Terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasannya sehingga penerbitan buku ini dapat terwujud. Terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Heru Setiawan, Kepala Puslitka Mahkamah Konstitusi, Saudara Pan Muhammad Faiz PhD, beserta jajarannya, kepada Konpres dan semua pihak yang telah membantu proses penyusunan, penerbitan, hingga peluncuran buku yang terselenggara pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih. Ada 2 buku saya yang diluncurkan. Pertama, berjudul Membiasakan yang Benar, kumpulan tulisan dan kesaksian para sahabat. Buku ini berisi berbagai karya tulis ilmiah, sumbangsih para begawan, tokoh hukum, pemikir-pemikir kritis yang peka terhadap permasalahan hukum dan berupaya menggali dan mencari solusinya. Selain kumpulan karya tulis, buku ini juga memuat kumpulan kesaksian atau testimoni dari para sahabat, orang-orang yang mengiringi perjalanan hidup saya. Buku kedua berjudul 70 tahun saya dalam pusaran kehidupan dan supremasi konstitusi. Buku ini sebuah autobiografi menceritakan kisah perjalanan hidup yang saya potret dan tulis sendiri sebagai first person view. Guratan kisah lengkap dari masa kecil saya di kampung halaman, menempuh studi di IAIN dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menapaki karir di Kementerian Hukum dan HAM, menjadi pengajar tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hingga saya menjadi hakim konstitusi saat ini. Saya persembahkan kedua buku ini agar dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat di penghujung masa bakti saya sebagai hakim konstitusi. Menjadi hakim Mahkamah Konstitusi selama 8 tahun 8 bulan, maka disinilah saya membuat satu buku ya, yang boleh saya catat apa-apa yang pernah saya alami dulu, baik sebagai hakim umum maupun sebagai hakim konstitusi. Nah, akhirnya di buku ini saya membuat satu pemikiran bagaimana tentang hakim bergulat ya, bergulat dalam memutus perkara, yang disebut di situ ada teori tentang paradigma aktivisme judicial. Bagaimana hakim untuk mengambil satu keputusan dari beberapa perbedaan pendapat yang disebut sebagai dissenting opinion atau concurring opinion, dan itulah yang saya jelaskan di akhir buku ini. Kemudian terakhir mengenai open legal policy, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan itu. Nah, oleh karena itu saya rasa buku ini sangat berguna bagi
generasi penerus, baik hakim-hakim muda maupun juga mahasiswa dan juga para praktisi, agar ini menjadi perbandingan bagi saudara-saudara sekalian kalau membaca buku ini dengan pengalaman pribadi masing-masing. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo SKMH, dan juga Bapak Sekjen yang telah memfasilitasi terbitnya buku autobiografi saya ini, dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada penerbit yaitu Raja Grafindo Persada. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mendahului launching buku autobiografi saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Tuhan, buku yang berjudul Keamanan Nasional dan Perlindungan HAM, Dialektika Kontraterorisme di Indonesia ini pada akhirnya diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Buku ini diterjemahkan dan diadaptasi dari disertasi doktoral saya di sebuah universitas di Eropa. Fokus dari buku ini adalah studi tentang kebijakan hukum dan implementasinya dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, dengan fokus utama memang pada kebijakan hukum dan implementasi penanggulangan terorisme pasca serangan bom Bali yang pertama pada bulan Oktober 2002. Namun buku ini juga membahas aspek-aspek historis dalam kebijakan hukum dan implementasi penanggulangan terorisme pasca Indonesia merdeka. Ini tentu untuk memberikan titik-titik taut, connecting point antara kebijakan hukum dan implementasi yang dijalankan sekarang dengan kebijakan hukum dan implementasi pada periode-periode sebelumnya, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi sebelum peristiwa serangan bom Bali 1. Salah satu rekomendasi yang saya sampaikan dalam buku ini adalah agar kita ke depan memikirkan perlunya dalam sistem hukum acara pidana kita apa yang disebut sebagai post-mortem trial, pengadilan anumerta, yakni sebuah proses hukum yang dijalankan meskipun subjek yang menjadi subjek dalam proses hukum itu telah meninggal. Ini untuk memberikan kejelasan, misalnya dalam kasus penanggulangan terorisme. Untuk lebih jelasnya tentu kami persilakan Bapak Ibu semua untuk membacanya. Terima kasih atas semua dukungan, termasuk dari jajaran Mahkamah Konstitusi yang telah meluncurkan buku ini pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid ini betul-betul orang yang berkualitas dan berintegritas, orang yang sangat besar jasanya bagi bangsa dan negara kita, dan di akhir usianya 70 tahun ini juga meluncurkan buku 70 tahun pada hari ini. Saya ucapkan selamat, dan saya menjadi salah seorang saksi bahwa Pak Wahid ini orang baik, Pak Wahid ini orang hebat, Pak Wahid ini orang yang sangat terpercaya, sangat amanah, ya. Komunikasinya sangat baik, pemikirannya juga jernih, ya kan? Pengabdiannya untuk bangsa dan negara sudah teruji. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pada Pak Wahid. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik atas peluncuran buku berjudul
membiasakan yang benar. Sebuah kumpulan tulisan dan kesaksian sahabat Dr. Wahiduddin Adam SHMH dan buku 70 tahun Dr. Wahiduddin Adam SHMH dalam pusaran kehidupan dan supremasi konstitusi. Buku ini bukan hanya menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda yang sedang menggeluti dan tertarik di dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Saya optimis buku ini bisa menjadi bahan yang sangat penting dalam memberikan pemahaman, yaitu hal-hal yang terkait dengan hukum yang lebih dalam bagi perjalanan karir mereka yang bergerak di bidang hukum dan juga akademisi. Ini adalah kontribusi yang luar biasa dari Bapak Dr. Wahiduddin Adam. Semoga karya ini dapat memberikan sumbangan yang berkelanjutan untuk pengembangan hukum dan peradilan di tanah air. Selamat atas peluncuran dan purna bakti yang mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adam. Semoga purna baktinya dijalankan dengan bahagia dan juga diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keempat buku tersebut menjadi inspirasi bagi segenap pihak, baik di Mahkamah Konstitusi maupun masyarakat Indonesia. Salam literasi. Yang mulia Bapak Ibu hadirin sekalian, agenda berikutnya adalah sambutan dan pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Yang Mulia Bapak Dr. Soehartoyo SHMH. Kami silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Ibu Bapak Hakim yang saya muliakan, Hakim Konstitusi. Terkhusus pagi hari ini hadir penulis yang bukunya akan sebentar lagi diluncurkan, Bapak Dr. Wahiduddin Adam serta Ibu Bapak Profesor Dr. Mahnan MP Sitompul. Sepertinya tidak ada ibunya ini, menyusul. Kemudian Bapak Dr. Arsul Sani, calon Hakim Konstitusi. Hadirin hadirat yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terkhusus Prof. Jimli. Beliau adalah Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bersama-sama menghadiri peluncuran buku dari ketiga rekan kita yang masing-masing tadi judulnya sudah disampaikan oleh Pak Sekjen dan juga dari para yang mulia ketika memberikan testimoni. Saya yakin bahwa dengan peluncuran buku pada pagi hari ini kita semua akan mendapatkan wawasan yang baru yang lebih berharga dibanding wawasan kita yang ada pada saat ini, karena itu adalah nilai tambah dan nilai poin yang mesti kita akui bahwa dengan membaca buku kita akan menambah khasanah pandangan-pandangan kita, kemudian
segala hal yang selama ini tidak kita ketahui menjadi kita menjadi tahu. Saya sangat teringat dengan judul yang Pak Wahid yang berkaitan dengan membiasakan yang benar. Ini awalnya quote apa sesuatu yang diperoleh ketika perdebatan panjang di ruang sidang ini, Prof. Jimli dan tamu undangan. Jadi ketika itu ada argumen dari, kalau tidak salah dari pemerintah justru, bahwa praktek-praktek seperti ini sudah biasa dilakukan. Nah, yang mulia Pak Wahid, jangan membenarkan sesuatu yang biasa dilakukan katanya, tapi membiasakan sesuatu yang benar katanya. Karena apa? Karena membiasakan sesuatu yang membenarkan sesuatu yang biasa itu masih belum teruji kebenarannya. Tapi ketika kemudian membiasakan sesuatu yang benar, itu sesuatu yang pasti sudah teruji kebenarannya. Quote itu yang sebenarnya selalu saya teringat terus ketika ya kemudian di hari-hari kemudian ketika ada di MK ini. Saya tidak menyangka bahwa hari ini ternyata yang mulia Pak Wahid juga kemudian menjadikan itu sebuah judul buku besar yang menurut saya ini menjadi filosofi yang sangat luar biasa, karena banyak juk-juk lain yang menurut Pak Wahid itu ya mungkin ada di dalam buku ini, tapi kita semua mungkin karena belum membaca jadi belum. Bagaimana membiasakan yang lain seperti merasa bisa tapi bisa merasa tapi jangan merasa bisa. Itu juga dalam keseharian Pak Wahid sering mengingatkan itu. Kemudian falsafah-falsafah banyak juga ditemukan di buku yang mulia Profesor Dr. Manahan Sitompul, saya kira menginspirasi sekali. Demikian juga dari judul yang Bapak Arsul Sani, meskipun itu judulnya menurut saya berat sekali itu, saya bilang berat Ibu. Bu Arsul saya tadi, waduh Bapak nulis berapa tahun ini bisa selesai, katanya 10 tahun baru dapat 3, karena apa? Karena saya menulis sendiri. Nah, gitu. Tapi di MK memang tradisi itu semua menulis sendiri Bapak. Jadi dari koleksi penulis-penulis di MK ini sudah lebih dari 120 buku, judul buku Pak. Jadi bagi Pak Wahid, Pak Manan, saya kira kita semua berharap bahwa jangan kemudian menjadi buku terakhir yang menjadi karya tulisnya, karena saya yakin bahwa kita semua masih berharap yang mulia Bapak Wahid akan melanjutkan aktivitas sebagai dosen, demikian juga yang mulia Pak Manahan, saya kira dalam keseharian juga masih banyak ide, gagasan dan pikiran-pikiran yang bisa dituangkan di dalam buku. Sehingga kami semua masih mengharapkan bahwa para yang mulia masih berkenan untuk tetap berpartisipasi di dalam tradisi menulis di MK ini. Demikian juga Pak Arsul, saya kira ini merupakan awal yang sangat baik. Kebetulan beliau hobinya menulis, di MK juga kemudian ketemu habitat yang memang teman-teman ini, Prof. Jimli itu sampai sekarang bukunya masih hampir setahun 2 kali, 3 kali masih diterbitkan bersama-sama dengan teman-teman di MK. Justru saya ini yang bisa bicara tapi tulisannya nggak ada. Itu jadi kemudian yang terakhir saya teringat dengan pengarang atau penulis ya mengatakan begini, orang boleh mempunyai ilmu setinggi langit, tapi ketika itu tidak mau menulis maka semua itu akan hilang, ditelan oleh sejarah katanya. Nah oleh karena itu pagi hari saya bisa menyimpulkan bahwa kawan-kawan para yang mulia yang hobi menulis ini adalah orang-orang yang hebat. Artinya orang yang mau menuangkan tulisan, ide, pikiran dan gagasannya dalam
sebuah keabadian. Itu catatan penting pagi hari ini menurut saya. Oleh karena itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peluncuran buku pada pagi hari ini secara resmi saya buka. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon perkenan Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Agenda berikutnya adalah penandatanganan kanvas sampul buku. Untuk itu kami mengundang penulis buku pada pagi hari ini. Yang pertama, Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SH.M. Hum. 2. Bapak Dr. Wahiduddin Adams SH.MA. 3. Bapak Dr. Arsul Sani SH.MSI LLD. Kami silakan. Kami mohon perkenan untuk Ketua Mahkamah Konstitusi dan para penulis untuk tetap berada di atas panggung. Dan baik, karena Bapak Yang Mulia Arsul Sani akan dilantik di Istana Negara, maka kami persilakan untuk tidak mengikuti sesi pemberian buku kepada tamu kehormatan pada pagi hari ini. Baik Yang Mulia, Bapak Ibu hadirin sekalian, melanjutkan agenda berikutnya adalah penyerahan buku kepada tamu kehormatan kegiatan peluncuran buku ke Hakim Konstitusi tahun 2024. Kami mengundang yang pertama kepada Bapak Ibu Hakim Konstitusi dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 untuk bergabung ke atas panggung.
Kami persilahkan kepada Bapak Ibu Hakim Konstitusi untuk kembali ke tempat duduk semula. Agenda berikutnya adalah penyerahan buku kepada tamu kehormatan dari penulis kepada kami undang untuk bergabung ke atas panggung. Yang pertama, Profesor Dr. Masguri Abdillah MA. 2, Dr. Andes H. Natsir Zubaidi. 3, Bapak Reza Rifki Febriansah SH MH. 4, Profesor Dr. Wicipto Setiadi SH MH. 5, Profesor Dr. Muhammad Maksum MA. 6, Kapten Asnar HD Sitompul MR. 2, Dr. Hendrik H. Sitompul MM. 3, Dr. Yunita RMB Sitompul MKK SPOK. Kami silakan kepada Bapak Ibu yang kami undang untuk bergabung ke atas panggung. Kami mengundang kepada Bapak Amir Samsudin, Bapak Heru Setiawan dan Bapak Muhyiddin untuk bergabung ke atas panggung menerima buku dari penulis.
Kami persilakan kepada penulis, Bapak Ibu tamu kehormatan untuk kembali ke tempat duduk semula. Yang mulia Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum menutup acara kegiatan peluncuran buku Hakim Konstitusi tahun 2024, mari kita berfoto bersama kepada tim yang telah ditugaskan untuk mengambil foto dari atas panggung. Yang mulia Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon berdiri di tempatnya masing-masing. Yang mulia Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri dari tempatnya masing-masing karena pengambilan foto akan dilakukan dari atas lantai 3 gedung Mahkamah Konstitusi. Kita mulai hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Demikianlah rangkaian kegiatan peluncuran buku Hakim Konstitusi tahun 2024 ini. Atas nama panitia yang bertugas, kami mengucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.